Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab tentang al-haud, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar di hari kiamat, halaman 92. Kata al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wa annal haudha haqqun, dan bahwasanya telaga, yaitu tadi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat di padang mahsyar itu benar adanya. Ana ulangi lagi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa annal haudha haqqun, dan bahwasanya telaga itu hak. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, yu'minu ahlu sunnati bil haudi al-mawrudi alladzi a'addahu Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah mengimani adanya telaga yang akan didatangi oleh umat Islam yang telah disediakan oleh Allah ta'ala bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bab ini masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Di antara kejadian
pada hari kiamat yang wajib diyakini, diimani adanya telaga. Karena ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau mengatakan, Syekh Al-Khumais berkata, Allah menyediakannya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dibahas lebih terperinci lagi, telaga di hari kiamat bukan hanya milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi itu punya telaga. Jadi yang punya telaga di hari kiamat bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW saja, namun setiap nabi punya telaga. Namun telaga Nabi SAW memiliki banyak keistimewaannya. Ya, di antaranya akan disebutkan nanti di tengah asyarah penjelasan. Kemudian kata beliau, wa hadza ma qarrarahu al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili fi i'tiqad a'immati ahli hadis. Ya, sebagaimana biasanya pensyarah Syekh Al-Khumais membawakan ucapan dua ulama ahlu sunnah dalam dua kitab mereka, yaitu Imam Abu Bakar al-Ismaili dan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau, dan inilah yang diikrarkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad, akidah para imam-imam ahli hadis. Faqad qala, beliau berkata, wal haudhu haqqun, telaga itu hak, benar adanya, wajib diyakini. Ini adalah ijma' as-salaf. Wa kada Syekhul Islam Abu Uthman Ismail As-Sabuni fi kitabihi Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Dan hal ini juga diikrarkan, ditegaskan oleh Syekhul Islam Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Faqad qala, beliau berkata, wa yu'minuna bil haudi wal kautsari. Ulama salaf, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya telaga dan al-kautsar. Dan akidah ini bahkan sudah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum mereka berdua. Ya, kalau Imam Abu Bakar Ismaili sudah kita sampaikan, hidup di abad ke-4 Hijriah, Imam As-Sabuni abad ke-5 Hijriah, bahkan yang abad-abad sebelumnya, abad yang ketiga, Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah juga menjelaskan wa nu'minu bil haud. Demikian pula kitab Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian. Apa kitab mereka? Apa judulnya? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Juga ada pembahasan ini. Demikian pula yang barusan juga kita lewati dari kajian tiap hari Kamis Ba'dal Maghrib juga, kitab Mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani, ya, yang juga sama abad ketiga Hijriah. Semuanya mencantumkan pembahasan tentang al-haud. Kemudian waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar. Ini yang kita sampaikan tadi, dalil tentang adanya al-haud ada dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya yang berkaitan dengan surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an yang alhamdulillah sudah kita bahas kajian hari Selasa, tafsir Juz Amma oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, ini surat yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suratul Kautsar ma'ajallaha min surah.
surat Al-Kautsar, surat yang paling mulia. Ya, ma'a ikhtisariha, meskipun sangat singkat, wa aghzara fawaidaha, namun faedahnya sangat amat banyak. Kemudian dalam kajian tafsir itu juga kita sampaikan hadis dalam Sahih Muslim, aghfa Rasulullah ikhfa'atan. Pada suatu saat Rasul tertidur sejenak, kemudian terbangun seraya beliau tersenyum atau tertawa. Ketika ditanya oleh para sahabat, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum atau tertawa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, nazalat alayya anifan surah. Ketika aku tertidur tadi, turun kepada aku sebuah surat. Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam. Rasul pun mengatakan, nahrun wa adanihi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa haudun taridu ali ummati, dan itu adalah telaga. Kata para ulama, maksudnya itu adalah sumber air telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Ini hubungan Al-Haud dengan Al-Kautsar. Hubungan Al-Haud dengan Al-Kautsar, bahwasanya sungai di surga yang namanya Al-Kautsar itu sumber airnya Al-Haud, telaga Rasul di padang mahsyar. Sekali lagi, air telaga di padang mahsyar itu sumbernya dari Al-Kautsar. Ini sebagaimana yang Rasul jelaskan dalam Sahih Muslim. Makanya tadi Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i mengatakan, wa yu'minuna bil haudi wal kautsar. Mereka mengimani adanya telaga dan Al-Kautsar. Saya ulangi lagi, hubungan keduanya bahwasanya Al-Kautsar itu sungai di surga, airnya mengalir di telaga Nabi di padang mahsyar. Air telaga Nabi di padang mahsyar bersumber dari Al-Kautsar. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita meminum dari telaga Nabi di padang mahsyar, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Wa qad tadhafarat al-adillah minas sunnati ala itsbatil haud. Dalil-dalil dari hadis Rasul tentang adanya telaga sangat banyak. Hadisnya mutawatir. Di antaranya, faqad bawwabal Bukhari fi sahihihi baban fil haudi. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Ar-Riqaq, beliau mencantumkan bab tentang al-haud, tentang telaga. Beliau bawakan beberapa hadis-hadis tentangnya. Wa kada muslimun aqada baban fi itsbati haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Muslim, beliau dalam kitab Fadail mencantumkan bab penetapan tentang telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Al-Khumayyiz, wa min jumlatil tilkal ahadits hadisu Anas ibni Malik marfu'an. Dan di antara sekian banyak hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tadi adalah hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, inna qadra haudi kama baina Aila wa San'a'il Yaman.
Sesungguhnya luasnya telagaku seperti antara jarak kota Ailah di negeri Syam dengan kota Son'a di negeri Yaman. Dalam riwayat, haudhi tuluhu masiratu syahri, telagaku panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Wa arduhu sama masiratu syahrin, panjang lebarnya 1 bulan perjalanan. Kalau kata Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Fadlul Islam yang pernah kita kaji dulu ahad pertama, beliau mengatakan kurang lebih 1 bulan perjalanan itu 1.200 kilometer. Surabaya Jakarta berapa kilo? 700-an ya. Ya masih kurang panjang itu. Ya nanti antum silakan ukur sampai kemana itu. Jadi kata beliau kurang lebih panjang telaga Rasul di padang mahsyar, panjangnya saja 1.200, lebarnya juga sama 1.200 kilometer. Ya 1 bulan perjalanan, panjangnya, lebarnya juga demikian. Bentuknya bujur sangkar. Wa min jumlati tilkal ahadits hadisu Anas bin Malik marfu'an. Ya kurang lebih kata Rasulullah SAW, antara kota Ailah di negeri Syam dan kota Son'a di negeri Yaman. Wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumi sama. Ini yang kita sampaikan tadi, di antara ciri-ciri khas, tanda atau keistimewaan telaga Rasul dibandingkan yang lain, ini di antara yang Rasul sebutkan. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Ada berapa kira-kira? Nah, wallahu ta'ala alam. Artinya nggak pakai rebutan ya untuk meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gelasnya atau bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari juga hadis Jundub radhiyallahu anhu marfu'an dari Nabi SAW. Rasul bersabda, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga dalam syarah beliau tadi, makna aku mendahului kalian di telaga untuk Rasul menyiapkan, menyambut umat beliau yang akan mendatangi telaga tersebut. Ya, makanya ketika beliau melihat ada sebagian dari orang-orang yang mau datang ke telaga beliau, namun ada sebagian mereka yang diusir dari telaga tersebut. Ya, Rasul mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh orang-orang tersebut sepeninggalmu. Ini juga dalam Sahih Bukhari tadi. Jadi sekali lagi, ada sebagian orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mau mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW, namun diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasul, ya Allah, mereka adalah umatku. Kata Allah, engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Dalam akhir hadis tadi ada 2 faedah yang selayaknya untuk kita tegaskan di sini. Yang pertama, Nabi tidak tahu yang gaib. Makanya Allah langsung mengatakan, engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Yang mengatakan Rasul tahu yang gaib, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah.
mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah, karena yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan ini salah satu dalilnya, Rasul tidak tahu yang gaib. Yang kedua, bahwasanya di antara umat Nabi Muhammad ada yang diusir dari telaga Nabi karena mereka berbuat bid'ah. Karena mereka berbuat bid'ah. Ini yang selayaknya menjadi bahan renungan bagi umat Islam untuk mereka mengoreksi diri. Kalau mereka menghendaki meminum dari telaga Nabi SAW, yang banyak utamanya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri dan sifat-sifat atau keistimewaan telaga Nabi SAW. Kalau mereka mau meminum dari telaga Nabi SAW, syaratnya harus meninggalkan kebid'ahan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan di antara bid'ah yang ada di tengah kaum muslimin, yaitu pemahaman keyakinan ada bid'ah hasanah. Keyakinan ada bid'ah hasanah dalam agama itu juga bid'ah. Paham ya? Kenapa? Karena Rasul dengan tegas, jelas, lugas mengatakan dalam hadis ini, kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, nggak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Kalau ada alil bid'ah atau dai ustadz yang mengatakan bagaimana dengan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah bid'atan, ada bid'ah mazmumah, bid'ah yang mahmudah, maka kita katakan ente syahadatnya asyhadu anna Imam Syafi'i Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Kalau syahadat ente asyhadu anna Imam Syafi'i Rasulullah, tafaddal. Tapi kalau anta mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya ikuti sabda Rasul apa? Kulla bid'atin dhalalah. Inilah perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah berusaha melegalkan keyakinan pemahaman mereka dengan mengobok-ngobok istilahnya ucapan para ulama, cari-cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal jelas sabda Rasul kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ahlus sunnah mengatakan setiap ucapan yang menyelisih ucapan Rasul, maka wajib ditinggalkan ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara bid'ah masalah akidah, masalah tauhid asma wa sifat. Kalau ada yang mentakwil istawa dengan istaula, menguasai arsy, maka ini adalah keyakinan tafsir yang bid'ah. Pelakunya diancam tidak bisa meminum dari telaga Rasul SAW. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Itu tafsir yang batil, tafsir yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan Allah tidak di atas langit, keyakinan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, apalagi keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Ini adalah pemahaman keyakinan yang bid'ah. Maka innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Demikian pula dalam masalah ritual ibadah yang bid'ah. Maka sekali lagi, orang yang menghendaki meminum dari telaga Rasulullah wajib meninggalkan al-bid'ah, baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah dan seterusnya. Dan sebaliknya, wajib alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan ajaran para sahabat Rasul SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau pelaku bid'ah diusir dari telaga Rasul, apalagi yang kafir, yang musyrik, apalagi yang murtad. Ya, makanya para ulama mengatakan di antara yang diusir dari telaga Nabi ada dua golongan, yang murtad dan ahlu al-bidah. Seperti Syiah Rafidah, mustahil bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Mereka ahlul bid'ah plus kafir. Ya, karena mereka naudzubillah min dalik, juga mencaci maki para sahabat Nabi lewat hadis telaga. Ini yang juga merupakan salah satu syubhat mereka. Dalam sebagai riwayat, yang diusir itu ada kata-kata, ya Allah ashabi ashabi, ya Allah mereka adalah para sahabatku. Ini adalah salah satu yang dicuplik oleh Syiah Rafidah, mengatakan para sahabat itu murtad dari al-Islam lewat hadis telaga. Padahal yang pertama kata para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, mereka berpegang dengan yang muhkamat. Ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat luar biasa banyaknya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, Muhammad Rasulullah walladina ma'au asy'al kufar, dan seterusnya. Radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajara lil fuqara'il muhajirin, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, bahkan mereka dijamin masuk surga. Ini kok ada segolongan makhluk, naudzubillah min dalik, yang mencaci maki bahkan mengkafirkan kebanyakan para sahabat hanya lewat satu hadis tersebut. Kita yakin tidak mungkin ayat tadi itu dinasakh. Apa dinasakh? Dihapus. Kenapa? Kenapa kok enggak? Ya, nggak mungkin ayat-ayat tentang keutamaan sahabat itu dinasakh. Kan ayat ada nasikh wal mansukh, kan? Betul enggak? Sekarang tentang sahabat Rasulullah, mungkin nggak ada nasakh itu dihapus dengan hadis misalnya. Kenapa? Karena sahabat pakai batu. Bukan. Nah, bismillah. Yang keras. Nah, yang dinasakh mansukh itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ya, dulu khamar awalnya masih dihalalkan sampai diharamkan. Ini masalah hukum syariat, itu ada nasakh wan mansukh. Tapi kalau masalah kabar berita enggak mungkin dinasakh. Paham ya? Kenapa? Karena namanya kabar berita kalau dinasakh berarti sebelumnya itu tidak jujur, tidak sidq. Naudzubillah min dzalik, sama kabar Allah sidqan wa adalah. Ya, sekali lagi, kalau masalah kabar berita enggak mungkin ada hukum nasakh wal mansukh. Maka ayat-ayat tadi muhkamat menjelaskan tentang para sahabat mulai dari awal sampai mereka meninggal, sampai mereka di hari kiamat, mereka manusia-manusia yang mulia, bahkan surga yang Allah sediakan bagi mereka. Ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima wa walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa adalam jannatin tajri tahtal anhar. Maka sekali lagi, ini ayat-ayat yang muhkamat. Hadis Rasul juga demikian. Khairun nasi qarni alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Maka sekali lagi, hadis tersebut wajib dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat tadi. Yang pertama, nggak mungkin para sahabat kalau sahabat Rasul diusir, apakah ente yang masuk telaga Rasul, minum dari telaga Rasul? Ini sekali lagi, secara akal wan nakal sudah tidak benar sama sekali. Mereka orang yang paling berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Rasul diusir, apalagi selain, sekali lagi, yang pertama, ayat-ayat hadis tentang keutamaan sahabat muhkamat, terang benderang, tidak mungkin dinasakh. Sekarang apa maksud dari ashabi di situ dalam hadis telaga? Kata para ulama, kata-kata ashabi di situ secara lughatan, secara bahasa mutlaqus sohbah, yaitu bahwasanya yang pernah
ya menemani Nabi. Yang pernah menemani apa? Nabi. Ini mencakup orang kafir, orang munafik. Makanya dalam ayat apa? Ada kata-kata wa ma sahibukum bimajnun. Kata-kata sahibukum, kum di situ siapa maksudnya? Hah? Ayat-ayat surat ya di juz amma kebanyakannya surat apa? Yang ikut kajian tafsir. Makkiyah. Sahibukum di situ kum, kalian kaum musyrikin. Rasul dikatakan tidaklah sahabat kalian. Kalian siapa di sini? Musyrikin. Ini as-sohbah, kata-kata sahabat dalam kategori apa? Makna bahasa. Orang musyrikin Allah katakan wa ma sahibukum, tidaklah sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad bimajnun. Ini ketika Allah membantah orang musyrikin yang menuduh Nabi Muhammad itu gila. Allah membantah wa ma sahibukum, tidaklah sahib kalian, sahabat kalian ya itu gila. Paham? Kata-kata sahabat dalam ayat tadi itu bukan sahabat Rasul Abu Bakar wa Umar, bukan. Ya, sekali lagi Rasul dikatakan sahabatnya kaum musyrikin itu sekedar karena mereka pernah apa? Bergaul, bermuamalah, berjumpa dengan Nabi. Makanya kategori sahabat Nabi adalah apa? Definisinya yang pernah berjumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi dan mati di atas keimanan. Ini secara apa? Istilah syar'i. Jadi kalau mau diperinci lagi, kata-kata sahabat dalam nas ada dua kategori. Sahabat dalam istilah syar'i ini yang sering kita bahas, wajib mencintai para sahabat, yaitu tadi yang berjumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang meninggal di atas apa? Keimanan. Adapun sahabat secara istilah bahasa yang pernah berteman dengan, yang pernah bermuamalah dengan Nabi. Ini mencakup orang musyrikin, orang kafirin, orang apa? Al-munafikin. Itulah makna dari hadis telaga yang diusir dalam riwayat ashabi. Paham? Yaitu yang murtad dari apa? Al-Islam, atau orang yang menampakkan dulunya muslim namun dia asalnya munafik. Bukan sahabat dalam istilah yang asyari. Faham tuh? Ini semuanya karena apa tadi? Tentang ayat-ayat keutamaan para sahabat yang bermakna syar'i ini buahnya. Faham tuh? Namun ilah sekali lagi kekafiran Syiah Rafidah qatalahumullah. Mereka cari-cari apapun untuk mencaci maki, mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, apalagi sekarang ini ya mereka dapat angin istilahnya. Karena negara Syiah Rafidah, Iran Al-Majusiyah, ya tadi pansos bersandiwara. Pada sekali lagi mereka dengan Yahudi sama-sama al-kufar. Dan sekarang misionaris mereka ini karena kita berapa hari ini kelewatan terus ya medsosnya, video-video singkatnya misionaris mereka dari Indonesia yang tinggal di Iran. Ingin menyudutkan Ahlus Sunnah, ingin mengangkat nama Syiah Rafidah qatalahumullah. Maka hati-hati. Makanya terus harus kita apa? Bantah, kita sampaikan kepada umat Syiah Rafidah bukan agama Islam, bukan Islam. Mereka kufar. Sebagaimana yang divonis oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidha bihimul kufar. Allah ingin menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intazak Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfir rawafid. Dari ayat ini Imam Malik rahimahullah dalam salah satu riwayat beliau berdalil
tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah li'annahum yubghiduna sahabah, karena mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau kita baca ucapan tokoh hadas mereka. Al-Kulaini dalam kitabnya Ushul Kafi, dia mengatakan kana nasu ahla riddah ba'da wafati Rasulullah SAW illa thalatha. Semua manusia, yaitu para sahabat sepeninggal Rasul, murtad kecuali 3. Dan itu yang sampai sekarang mereka yakini, seperti yang tadi kita isyaratkan, ada misionaris mereka yang dari Indonesia sekolah di tanah Irak, suka membuat video pendek, kemudian membuat syubhat-syubhat seperti ini. Ada sahabat yang murtad, ada sahabat yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, qatalahumullah. Semoga Allah binasakan, Allah hancurkan Syiah Rafidhah dan antek-antek mereka di mana saja mereka berada. Dan kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nubghidhu man yubghiduhum. Di antara akidah Ahlussunnah, wajib kita membenci orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang membenci orang tua antum misalnya, apa antum senyum-senyum kepada mereka? Orang tua antum dicaci maki habis-habisan, bahkan dikafirkan oleh mereka, apakah antum diem antak? Para sahabat lebih berjasa, kata para ulama, daripada orang tua kita. Orang tua kita dalam masalah urusan mungkin kebanyakan urusan dunia. Namun para sahabat bifadrillah, kemudian dengan jasa mereka kita bisa merasakan lezatnya al-Islam wal iman. Maka hal jazal ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kita bela para sahabat, terutama tadi dari caci makian kelompok Syiah Rafidhah yang telah banyak dikafirkan oleh para ulama. Sekali lagi, hadis telaga kalau ada kata-kata ashabi, itu yang dimaksud adalah apa? Sahabat dalam istilah apa? Lughawi. Sebagaimana kalau sekedar tambahan sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Apakah cukup aqimus sholat dengan doa saja? Tidak. Sholat ada istilah bahasa, ada istilah apa? Syar'inya harus dibedakan. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, intinya tadi telaga Nabi SAW didatangi oleh umat beliau kecuali yang murtad dan ahli al-bid'ah. Nah, wal ahadits fi dzalika katsiratun balagat haddat tawatur. Hadis tentang telaga ini banyak sekali sampai kepada derajat mutawatir. Sarraha bidzalik ba'du ahli ilmi kal Qurtubi fil Mufhim kama fi Fathil Bari wa Ibnu Katsir fil Nihayah. Tentang kemutawatiran hadis telaga ini dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, demikian pula Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah atau Al-Bidayah wa Nihayah, wal Qad'iyat kama fi Syarih Muslim wa Ibn Abi Asim kama fi Sunnah wa ghairuhum. Kemudian kata Syekh Al-Khumayyiz, fa ahlu sunnati ittafaqat kalimatuhum qatibatan ala itsbati haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah sepakat ucapan mereka tentang penetapan adanya telaga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-cirinya? Diantaranya wa huwa haudun azimun, itu telaga yang sangat agung, wa mauridun karim, tempat yang mulia, tuluhu masiratu syahrin ka'ardihi. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini ringkasnya saja, hadis-hadisnya silakan nanti dilihat lagi dalam Sahih Bukhari Muslim. Panjangnya perjalanan 1 bulan perjalanan. Kurang lebih tadi ada berapa kilometer? 1.000 kurang lebih. Ka'ardihi sama dengan luasnya. Jadi bentuknya apa? Bojor sangkar tadi. Ma'u asyaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan minal miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Wajib ini semuanya kita imani. Ini
hakun, benar adanya sesuai dengan hakikatnya, bukan majas. Aniyatu adadun nujumis sama, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Ala masahat bil akhbar anin nabil mukhtar, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis dinyatakan man syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Namun akidah yang telah terang benderang dalam ayat hadis dan ijma' salaf, angkarathu ta'ifatun minal mubtadi'ah. Namun ada di antara ahli bid'ah yang mengingkarinya. Maka orang-orang seperti ini tidak layak untuk mendapatkan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah orang-orang yang paling layak diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena akidah bid'ahnya mereka. Al-khulasah, kesimpulannya, yu'minu ahlu sunnati bihaudin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala sifatil warida fil athar. Ahlu sunnah mengimani adanya telaga Nabi SAW seperti yang dicantumkan sifat-sifatnya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama membahas juga kapan telaga itu akan didatangi oleh umat beliau. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan setelah timbangan, atau ada pula yang mengatakan sebelum timbangan di hari kiamat. Namun wallahu alam, ini sekadar ijtihad saja dari para ulama. Yang paling rajih yaitu sebelum adanya al-mizan. Ya, setelah dibangkitkan dari alam barzakh, manusia dalam keadaan kehausan, Allah sediakan telaga para anbiya, di antaranya telaga Nabi SAW di padang mahsyar tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silahkan dengan kertas. Baik, ada pertanyaan masalah telaga? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bab selanjutnya. Bab selanjutnya masih tentang al-iman bil yaumil akhir, yaitu as-sirat. Wajib meyakini adanya jembatan di hari kiamat. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, was-siratu haqqun, jembatan di hari kiamat itu benar adanya. Asyarah, kata Syekh Al-Khumayyiz hafidhullah ta'ala, ajma'a ahlu sunnati wal jama'ati ala itsbatis sirat. Ahlu sunnah wal jamaah ijma' sepakat akan penetapan adanya as-sirat. Dalam kitab-kitab akidah pembahasan al-iman bil yaumil akhir ada pembahasan yang satu ini. Wa huwa jisrun au jasrun, ada dua qiraah, bi fathil jim wa kasriha. Meskipun yang paling masyhur, yang paling banyak dengan di kasrah, jisrun. Wa huwa jisrun mamdudun ala jahannama liya'bural muslimuna alaihi ilal jannati. As-sirat adalah jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam untuk kaum muslimin melewatinya menuju surga Allah. Wa huwa ahaddu minas saifi wa adaqqu minas sya'ri. Kata sebagian sahabat Rasul, jembatan tersebut lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada rambut. Seorang muslim muslimah cukup yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Akal harus ditundukkan dengan qala Allah wa qala Rasul wa ma ajma alaihi as-sahabatu wa ma ya'buru illal mu'minun. Tidaklah yang melewatinya kecuali orang-orang yang beriman saja.
Fayamduna alaihi ala qadri nurihim, dan mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Dan kata para ulama, ini ada hubungannya dengan as-siratu al-mustaqim fid dunya. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka setiap muslim, setiap hamba Allah yang berpegang dengan siratal mustaqim di dunia, maka itulah kadar dia, kata pak ulama, melewati as-sirat di hari kiamat. Semakin dia kokoh, kuat, berpegang dengan as-siratal mustaqim di dunia, maka semakin cepat dia melewati as-sirat. Dan wajib kita yakini as-siratal mustaqim jalannya Nabi, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siratal mustaqim adalah ma ana alaihi wa ashabi, ajaran Rasul dan ajaran para sahabat Nabi SAW. Ketika kaum muslimin berbeda-beda dalam itibaknya kepada ma ana alaihi wa ashabi, maka melewatinya mereka di jembatan di hari kiamat juga berbeda-beda. Ya, sekali lagi, semakin kuat itibaknya kepada ajaran Rasul, para sahabat Rasul, maka semakin cepat selamatnya di jembatan tersebut. Fayamduna ala qadri nurihim, mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar cahaya mereka. Dan ini sekali lagi al-jaza min jinsil amal. Ketika mereka berpegang teguh dengan as-siratal mustaqim di dunia, Allah selamatkan mereka di sirat di hari kiamat. Sama dengan tadi masalah telaga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Kautsar, man kana waridan ala sunnatin Nabi sallallahu fi dunya kana waridan ala haudhihi yaumal qiyamah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang di dunia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka pada hari kiamat dia akan mendatangi telaga Nabi SAW. Namun sebaliknya, yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia tidak akan mungkin bisa mendatangi telaga Nabi SAW di padang mahsyar. Sama dengan ini, ketika orang itu berpaling dari siratal mustaqim, dari ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul, maka dia mungkin tidak akan selamat dari as-sirat. Ya, mungkin dia akan tenggelam jatuh ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tapi tidak apa-apa, kita kasih DP-nya dulu. Intinya, manusia ada 3 kategori dalam melewati as-sirat. Ada yang selama 100%. Ini tadi berbeda-beda juga cara melewatinya, cepatnya mereka. Yang kedua, ada yang terkena al-kalalib, karena di atas jembatan tersebut ada kail-kail yang bisa menarik orang ke dalam neraka jahanam. Ada yang tertarik dengan kail tersebut namun masih bisa lepas, bisa selamat. Dan yang ketiga, yang ditarik oleh kail di jembatan tersebut dan dia dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Minhum man yamurru ka'inqidadil kawakib, di antara mereka ada yang melewati sirat tersebut seperti jatuhnya bintang. Cepat atau lambat? Cepat. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka ada yang melewati seperti tiupan angin. Wa minhum man yamurru katirf, di antara mereka ada yang melewati jembatan seperti secepat kejapan mata. Wa minhum man yarmul ramlan, ada pula yang berlari-lari kecil. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnah. Semua ini ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya.
Fassaraha Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid bin Aslam bil murur alas sirat. Ayat tadi ditafsirkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud, oleh tabi'in Qatadah, Zaid bin Aslam dengan melewati jembatan. Qala Ibn Abil Izz, Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi berkata, wal azhar annahu al-murur alas sirat. Ada beberapa penafsiran ulama tentang wa iminkum ila wariduha, tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Ya, namun yang paling rajih, yang paling tepat mentafsirkan wariduha, ya, mendatangi, melewati jembatan. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas bidukhul finnar lakin yanjuna minha. Ada pula yang menafsirkan di antaranya Abdullah bin Abbas dengan masuk ke neraka namun dia akan selamat darinya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan lebih terperinci lagi pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.